Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Hormat pada Pak Guru, Kak. Tiga, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melakukan pembelajaran, Bapak akan melakukan pengambilan absen dulu. 3. Kevin, Adil, Pak. Hendra, Adil, Pak. Tifa, Adil, Pak. Yusuf. Adil, Pak. Apakah ada yang tidak terpanggil namanya? Tidak. Apakah terpanggil semua? Ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang router. Router itu adalah suatu perangkat keras yang digunakan untuk merequest data dengan menggunakan alamat IP yang telah diberikan. Jadi bisa dibuat dengan sederhana. Router itu adalah suatu pemberian alamat IP ke komputer dan nantinya router itu akan merequest data-data melalui jaringan internet. Router itu dibedakan menjadi dua jenis konfigurasi, yaitu router dengan konfigurasi statis dan juga router dengan konfigurasi dinamis. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran tentang router dengan konfigurasi statis. Siapa tahu tentang routing statis? Saya, Pak. Kepada Kevin, Bapak persilahkan. Routing statis adalah suatu mekanisme routing proses menentukan rute yang tergantung dengan routing tabel routing dengan konfirmasi manual. Terima kasih kepada Kevin telah menyampaikan pengertian dari routing statis. Routing statis itu bisa kita buat dengan kita simpulkan dengan sederhana. Routing statis ini adalah suatu routing yang dikonfigurasikan dengan secara manual, atau bisa disingkat dengan kita melakukan konfigurasi pada tabel konfigurasi di routing tersebut. Bapak akan menanya lagi, apa itu kelebihan dari routing statis? Saya, Pak. Kepada Yusuf, Bapak persilahkan. Kelebihan routing statis meringankan kinerja proses router. Terima kasih kepada Yusuf. Itu adalah salah satu dari kelebihan dari routing statis. Routing statis itu juga mempunyai kelebihan, yaitu ketika kita mengakses alamat IP, itu tidak ada terjadinya bentrokan dalam request alamat IP tersebut. Jadi kalau kita ibaratkan kita mempunyai kunci, kunci itu tidak akan tertukar dengan kunci yang lain, karena kunci itu sudah tertanam secara manual dan telah dipermanenkan dan tidak akan diambil sama kunci rumah yang lain. Siapa yang tahu tentang kelemahan routing statis? Saya, Pak. Kepada Hendra, semangat sekali belajarnya. Kelemahan routing statis hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Bagus Hendra, itu adalah salah satu dari kelemahannya. Kelemahan routing statis itu juga ada itu yang lain, itu dalam melakukan konfigurasi manualnya pada komputer. Kalau komputernya itu banyak sampai 225, jadi kita akan menghabiskan waktu. Jadi operator jaringan itu akan kelelahan dalam mengkonfigurasinya secara manual. Dari apa yang Bapak tanyakan tadi dan Anda jawab tadi, bisa dibuat gambar sketsanya tentang routing statis tersebut. Inilah gambarnya, ini adalah routingnya, bisa kita singkat RO. Ini kita gunakan konfigurasi statis. Pak, Yusuf jalan-jalan, Pak. Kepada Yusuf, jangan jalan-jalan. Tolong diperhatikan ke depan. Di sini Bapak lagi menjelaskan tentang routing statis ini. Jadi kita konfigurasikan dengan secara statis. Jadi di sini ada dalam router statis ini ada tabel konfigurasi. Jadi dalam tabel konfigurasi ini kita masukkan alamat gateway dan juga IP address itu secara manual, tidak dengan cara otomatis. Atau kalau otomatis biasanya itu menggunakan klien.
Kalau ini kita menggunakan otomatis masukkan alamat IP-nya mulai dari alamat gateway-nya, mulai dari IP address-nya dan sampai firewall-nya atau lain sebagainya. Jadi pas requestan bagi komputer di sini adalah komputer. Anggap aja gambarnya bagus ya, baik walaupun gambarnya agak jelek. Di sini pada requestan komputernya kita memasukkan IP address-nya secara manual. Biasanya kita masukkan di Open Setting Network di komputernya. Kita masukkannya itu IP gateway-nya, dan juga IP address-nya. IP address yang masuk pada rank yang ditentukan pada router ini. Dari penjelasan Bapak dan juga pertambahan dari teman-teman Ananda, adakah salah satu dari Ananda yang bisa menyimpulkan tentang materi kita, itu tentang routing statis? Kepada Indra, Bapak silakan. Kesimpulan, routing status adalah suatu mekanisme routing atau proses menentukan rute yang tergantung dengan rute tablet, yaitu tabel routing dengan konfigurasi manual. Kelemahan routing statis hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Kelebihan routing statis meringankan kinerja proses router. Terima kasih pada Indra telah menyimpulkan pelajaran pada saat ini. Kesimpulannya cukup bagus dan luar biasa bagusnya. Baik, demikianlah pembelajaran yang telah bisa Bapak lakukan. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin menutup pembelajaran pada saat ini.